Sahabat Irman Hidayah, bayangkan seseorang yang masih sholat, masih beraktivitas seperti biasa, tapi hatinya sudah tak lagi bergetar saat mendengar ayat Allah, tak lagi peduli saat berbuat dosa, tak merasa kehilangan saat jauh dari ibadah. Itulah hati yang mati, namun tak disadari. Yang paling menakutkan, hati bisa mati secara perlahan, tapi pemiliknya merasa baik-baik saja. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 7. Allah telah mengunci hati mereka dan pendengaran mereka, serta penglihatan mereka tertutup, dan bagi mereka azab yang sangat besar. Sekarang, kita akan renungi 5 tanda umum dari hati yang telah mati tanpa disadari. Simak hingga akhir, karena ini bisa menjadi peringatan agar kita bisa segera kembali sebelum semuanya terlambat. Tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah sulit menangis saat ingat dosa. Salah satu ciri paling nyata dari hati yang mulai mati adalah ketidakmampuan untuk menangis saat mengingat dosa. Air mata adalah cermin kelembutan jiwa. Ketika seseorang menangis karena takut kepada Allah, itu pertanda bahwa hatinya masih hidup, masih peka terhadap kesalahan, dan masih punya harapan untuk bertaubat. Namun, ketika dosa dilakukan berulang-ulang tanpa rasa sesal, tanpa air mata, tanpa getaran iman, maka itu adalah tanda bahwa hati telah membatu. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 46, "Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Sesungguhnya, bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada." Ayat ini menunjukkan bahwa yang paling berbahaya bukan kebutaan fisik, melainkan kebutaan hati. Orang yang tidak bisa menangis saat berdosa bisa jadi bukan karena ia terlalu kuat menahan tangis, tapi karena hatinya tidak lagi mengenal Allah, tidak lagi merasa hina di hadapannya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menulis dalam Al-Fawaid, tangisan karena takut kepada Allah adalah tanda kehidupan hati. Jika air mata tak kunjung keluar saat kau mengingat dosa-dosamu, maka waspadalah. Barangkali hatimu telah tertutup oleh karat maksiat. Begitu pula Imam Al-Ghazali dalam Lihya Ulumiddin mengisyaratkan bahwa tangisan di tengah malam adalah salah satu ciri kesucian ruhani. Ia berkata, "Jika engkau tidak bisa menangis karena dosa-dosamu, maka tangisilah hatimu yang telah mati." Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun, meski maksum dan diampuni seluruh dosanya, tetap sering menangis saat bermunajat. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Suatu hari aku membacakan Al-Quran di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika sampai pada ayat, 'Bagaimana halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu, Muhammad, sebagai saksi atas mereka itu?' Surat An-Nisa ayat 41. Aku melihat kedua mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercucuran air mata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika Rasul yang suci saja menangis saat mendengar ayat peringatan, bagaimana dengan kita yang penuh dosa? Jangan-jangan kita terlalu lama tertawa, terlalu nyaman dalam maksiat, hingga hati kita kehilangan rasa takut dan tak lagi tersentuh oleh peringatan. Sulit menangis saat mengingat dosa bukan hal biasa. Itu bukan sekadar soal kepribadian atau sifat keras. Itu tanda bahaya dari dalam diri, bahwa barangkali Allah telah cabut rasa takut dari hati kita dan menggantinya dengan kelalaian yang membinasakan. Maka bila hari ini kita membaca ayat-ayat Allah, mendengar kisah akhirat, atau mengenang dosa-dosa, namun hati tetap kering, beristighfarlah segera.
mintalah agar Allah menghidupkan kembali hati kita yang beku dan mengembalikan air mata kita yang telah lama mengering karena dunia, karena tangisan karena Allah lebih mulia daripada tawa yang melalaikan. Yang kedua adalah mudah tertawa, tapi sulit tersentuh oleh Al-Quran. Tanda lain bahwa hati sedang dalam kondisi kritis adalah mudah tertawa dalam kelalaian, namun sulit sekali menangis atau merenung saat mendengar ayat-ayat Allah. Ia bisa tertawa terbahak-bahak karena hiburan dunia, namun wajahnya tetap datar, hatinya tak bergetar, bahkan cenderung bosan ketika ayat-ayat Al-Quran dikumandangkan. Ketika nasihat disampaikan, dia merasa tidak relevan. Ketika kematian disebut, ia mengalihkan pembicaraan. Hatinya seperti kebal. Padahal Allah menegaskan dalam surat Al-Hadid ayat 16, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun, Al-Quran, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diberi kitab, lalu berlalu masa yang panjang atas mereka sehingga hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang fasik. Ayat ini adalah cambuk bagi hati yang telah kering. Allah sedang menegur kita, sudah berapa lama engkau beriman, tapi tidak juga hatimu tunduk saat ayatku dibacakan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa kerasnya hati bermula dari lalai mengingat Allah dan banyaknya tawa yang tak ada manfaatnya. Dalam Madarijus Salikin, ia berkata, tawa yang berlebihan mematikan hati, menjauhkan dari perenungan dan mengikis cahaya iman. Sedangkan tangisan karena takut kepada Allah adalah penyejuk hati, pelembut jiwa, dan pengundang rahmat. Nabi Muhammad SAW juga pernah mengingatkan, janganlah kalian banyak tertawa, karena sesungguhnya banyak tertawa itu mematikan hati. Hadis riwayat Tirmizi. Tertawa memang bukan dosa, tapi terlalu banyak tertawa, apalagi dari hal yang sia-sia, adalah pertanda bahwa hati sudah terlalu ringan menerima kelalaian. Ia lebih mudah terhibur oleh dunia, namun kaku saat diperdengarkan kisah-kisah akhirat. Ia bisa menangis karena film, tapi tidak bisa menangis karena ayat-ayat Allah. Ia bisa merenung karena lirik lagu, tapi tidak tersentuh oleh firman-Nya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa salah satu bentuk penyakit hati adalah tertawanya hati ketika ruhnya sekarat. Ia berkata, sebagaimana tubuh yang sedang sakaratul maut tetap bisa bergerak karena syarafnya masih hidup, begitu pula hati yang sebenarnya sudah mati. Ia bisa tertawa, tapi tidak lagi mengenal Allah. Jika kita termasuk orang yang mudah tertawa, tapi hati tidak tersentuh oleh ayat, tidak bergetar mendengar nama Allah, tidak tergerak oleh nasihat tentang akhirat, maka itu tanda bahaya. Itu bukan karena kita tidak punya waktu, tapi karena hati kita sudah kehilangan rasa takut, kehilangan rasa rindu kepada Allah. Jangan tunggu sampai hati benar-benar beku. Jangan tunggu sampai Al-Quran tidak lagi memberi pengaruh dalam hidup kita. Karena ketika firman Allah tak lagi menyentuh, berarti kita telah menjauh. Semoga Allah menghidupkan kembali hati kita agar bisa menangis saat orang lain sibuk tertawa dalam kelalaian. Yang ketiga adalah memandang maksiat sebagai hal biasa. Tanda lain dari matinya hati adalah ketika maksiat tidak lagi terasa sebagai kesalahan. Dosa diperlakukan seperti kebiasaan. Kemungkaran tidak lagi membuat hati gelisah, bahkan dianggap lumrah karena sudah umum di masyarakat. Padahal Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang mukmin melihat dosanya seperti sebuah gunung yang berada di atasnya, dan ia takut gunung itu akan menimpanya. Sedangkan orang fajir, pendosa, melihat dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya, lalu dia mengusirnya begitu saja. Hadis riwayat Bukhari.
Inilah pembeda antara hati yang hidup dan hati yang mati. Hati yang hidup peka terhadap dosa, sekecil apapun. Ia merasa berdosa, walau hanya memandang dengan pandangan syahwat. Ia menangis karena lupa membaca zikir. Ia menyesal karena telat sholat berjamaah. Sebaliknya, hati yang mati menganggap dosa hanya perkara teknis. Cuma ghibah kan biasa. Ya namanya juga manusia. Bohong kecil gak apa-apa. Allah mengingatkan kerasnya konsekuensi ini dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam bahwa dosa yang terus dilakukan tanpa taubat akan melahirkan kerak hitam dalam hati yang lama-kelamaan menutupi cahaya iman. Ia menyebut hal ini sebagai penyakit yang membutakan hati, hingga ia tak lagi merasa butuh untuk kembali kepada Allah. Ketika seseorang mulai berkata, ini bukan maksiat besar kok, atau yang penting hatinya baik, itu pertanda dia mulai meremehkan peringatan Allah. Dosa bukan lagi sesuatu yang menakutkan, melainkan bagian dari gaya hidup. Imam Al-Ghazali juga mengingatkan dalam Ihya Ulumuddin bahwa orang yang terbiasa melihat dan melakukan maksiat tanpa rasa takut, maka hati akan terbiasa dalam kegelapan. Kegelapan ini, kata beliau, akan menutup jalan menuju cahaya petunjuk, sebab dosa itu bukan hanya noda, tapi dinding yang menghalangi cahaya Allah. Yang lebih berbahaya adalah ketika maksiat dinormalisasi dalam komunitas. Orang merasa tak perlu istighfar karena semua orang juga melakukannya. Maka dosa menjadi budaya. Dan budaya dosa adalah bentuk paling halus dari pembunuhan hati. Jika kita ingin menyelamatkan hati kita dari kehancuran, maka jangan biarkan maksiat menjadi biasa. Jangan terbiasa membuka aurat, mendengar musik tanpa batas, menonton yang haram, membicarakan orang lain, dan merasa tidak berdosa setelah itu. Karena setiap kali kita memaklumi dosa, saat itulah hati kita kehilangan sedikit demi sedikit rasa takut kepada Allah. Dan jika itu terus dibiarkan, hati akan mati, bahkan ketika tubuh kita masih hidup. Yang keempat adalah lebih takut kehilangan dunia daripada kehilangan iman. Salah satu ciri paling jelas dari hati yang telah mati adalah ketika seseorang lebih takut kehilangan dunia daripada kehilangan iman. Ia menangis karena gagal dalam bisnis, tapi tak menangis meski sudah lama tak menyentuh mushaf. Ia panik ketika kehilangan harta, tapi tak merasa cemas saat kehilangan waktu tanpa ibadah. Dunia menjadi prioritas utama, sedangkan akhirat menjadi pelengkap jika sempat. Padahal Allah berfirman dalam surat Al-A'la ayat 16-17. Tetapi kalian, orang-orang kafir, memilih kehidupan dunia. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ayat ini turun sebagai teguran kepada manusia yang terlalu sibuk mengejar dunia, padahal hakikat dunia adalah fana. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali menafsirkan bahwa pilihan untuk mendahulukan dunia atas akhirat adalah tanda kelemahan iman, dan jika terus dibiarkan, maka itu bisa menghancurkan keimanan itu sendiri. Lebih jauh lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, tapi yang aku khawatirkan adalah ketika dunia dibukakan untuk kalian sebagaimana telah dibukakan bagi orang-orang sebelum kalian, lalu kalian berlomba-lomba dalam dunia sebagaimana mereka berlomba-lomba, dan akhirnya dunia membinasakan kalian sebagaimana membinasakan mereka." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ketika hati lebih takut kehilangan pekerjaan daripada kehilangan waktu sholat, lebih resah kehilangan klien daripada kehilangan taufik untuk berzikir, maka sesungguhnya ia telah mengangkat dunia menjadi sesembahan selain Allah. Karena cinta yang berlebihan kepada dunia
adalah akar dari semua penyakit hati. Imam Al-Ghazali menulis dalam Ihya Ulumuddin bahwa hubbud dunya, cinta dunia, adalah pangkal dari segala maksiat dan lalainya hati dari Allah. Ia berkata, tak ada dua cinta yang bisa bersatu dalam satu hati, cinta dunia yang berlebihan dan cinta kepada akhirat yang tulus. Orang yang lebih takut kehilangan dunia daripada iman akan mulai menyepelekan perkara agama. Ia akan mulai berdusta demi keuntungan. Ia rela meninggalkan salat demi deadline. Ia abaikan keluarga demi jabatan. Semua itu dilakukan karena ia melihat dunia sebagai segalanya dan akhirat sebagai beban atau ancaman. Iman menjadi sekadar formalitas. Salat dilakukan untuk menggugurkan kewajiban, bukan untuk menenangkan hati. Sedekah diberi karena gengsi, bukan karena mencari ridha ilahi. Zikir dilafazkan tanpa makna, sebab dunia telah memenuhi ruang di hatinya. Inilah tanda bahaya. Karena saat dunia lebih dicintai dari iman, maka iman akan terkikis. Hati menjadi keras, dan ketika hati sudah keras, maka ia sulit kembali. Bahkan bisa jadi, ketika peringatan datang, ia justru merasa tersinggung, bukan tersentuh. Semoga Allah melindungi kita dari cinta dunia yang membutakan dan menjadikan iman sebagai kekayaan yang paling kita jaga, lebih dari harta manapun. Yang kelima adalah tidak merasa bersalah saat meninggalkan sholat. Sholat adalah tiang agama, pembeda utama antara keimanan dan kekufuran, serta ibadah pertama yang akan dihisab di akhirat. Namun, jika seseorang mulai meninggalkan salat tanpa rasa bersalah, bahkan tidak lagi merasa berdosa atau kehilangan, maka itulah tanda bahwa hatinya sedang berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Bisa jadi sudah mati atau hampir mati. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat 59, "Maka datanglah setelah mereka generasi yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwat, maka mereka akan menemui kesesatan." Dalam ayat ini, Allah menggambarkan bahwa meninggalkan sholat bukan hanya bentuk kelalaian, tapi merupakan sebab utama yang menyeret seseorang kepada kehancuran. Ulama ahli tafsir seperti Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa maksud dari menyia-nyiakan sholat bukan hanya tidak melaksanakan, tapi juga mengerjakan tanpa rasa tunduk dan taat kepada Allah. Ini mencakup mereka yang menunda-nunda, mengerjakan secara asal, atau bahkan meninggalkannya sama sekali tanpa merasa itu sebagai bencana. Rasulullah SAW bersabda, batas antara seorang hamba dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, bukan sekadar dosa besar, tapi batas antara keimanan dan kekufuran. Imam Ahmad bin Hanbal bahkan menegaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa uzur syar'i telah jatuh dalam kekufuran akbar. Namun hari ini, betapa banyak orang yang meninggalkan sholat, tapi tetap merasa diri baik, bahkan merasa cukup dengan sedekah atau puasa sunnah, tanpa merasa perlu menjaga salat wajib. Ini adalah tipuan syaitan yang sangat halus, menjadikan seseorang mengira dirinya baik, padahal sedang berada di tepian jurang. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa salah satu tanda hati yang keras adalah ketika seseorang tidak lagi merasa berat saat meninggalkan salat, bahkan tidak ada rasa bersalah atau keinginan untuk memperbaikinya. Ia merasa baik-baik saja, padahal ruhnya sedang sekarat dalam kegelapan dosa. Lebih parah lagi, ada yang meninggalkan salat karena merasa terlalu sibuk, padahal Allah yang memberikan waktu itu sendiri. Ada pula yang meninggalkannya karena belum siap, padahal kematian tak akan menunggu kesiapan siapapun. Salat adalah penghubung antara hamba dan Rabb-Nya. Jika ia tidak merasa kehilangan saat penghubung itu putus, maka ada yang rusak dalam hatinya. Dan kerusakan itu
jika tak disadari, bisa mengarah pada kematian ruhani yang sulit disembuhkan. Semoga Allah memberi kita kelembutan hati agar selalu merasa bersalah ketika lalai dalam salat dan menghidupkan kembali ruh kita dengan kekhusyukan di hadapannya. Sahabat Irman Hidayah, hati yang mati tidak selalu tampak rusak di permukaan. Ia bisa tersembunyi di balik penampilan yang sopan, aktivitas keagamaan yang rutin, bahkan tutur kata yang terdengar bijak. Tapi hakikatnya, hati yang mati adalah hati yang tak lagi tergetar saat mendengar nama Allah, tak lagi menyesal saat berbuat dosa, tak lagi merasa bersalah saat meninggalkan perintahnya, dan tak lagi merasa takut saat mendengar ayat tentang azabnya. Ulama seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah menjelaskan bahwa hati manusia memiliki 3 kondisi: sehat, sakit, dan mati. Hati yang sehat adalah yang hidup dengan keimanan dan rasa takut kepada Allah. Hati yang sakit adalah yang masih punya potensi kembali, tapi sering lalai. Sedangkan hati yang mati adalah hati yang tertutup, tak menerima peringatan, dan tak tersentuh oleh kebenaran. Ia hidup secara fisik, tapi ruh dan nuraninya telah padam. Maka bahayanya, kematian hati seringkali tidak disadari. Seseorang bisa merasa hidup dan baik-baik saja secara lahir, tapi dalam pandangan langit, ia adalah ruh yang kehilangan cahaya. Ia mungkin tetap pergi ke masjid, mengucap salam, dan menghadiri kajian, tapi jika ia sudah tidak lagi bisa menangis saat ingat dosanya, jika ia tidak tersentuh saat mendengar Al-Quran, jika ia memandang dosa sebagai hal biasa, maka itulah pertanda bahwa hati telah mengering atau bahkan membatu. Para salaf terdahulu sangat takut akan hal ini. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, tidak ada bencana yang lebih besar bagi seorang hamba daripada hati yang keras, sebab ia adalah pintu tertutup bagi semua hidayah. Bahkan Rasulullah SAW setiap hari berdoa, "Ya Allah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu." Jika Nabi yang maksum saja takut hatinya tergelincir, apalagi kita? Di tengah derasnya dunia, derasnya hiburan, derasnya informasi, dan banyaknya dosa yang dibungkus seolah wajar, kita berisiko kehilangan rasa takut, rasa butuh, rasa menyesal. Dan saat itu terjadi, saat tidak ada lagi air mata untuk dosa, tidak ada lagi rasa malu kepada Allah, tidak ada lagi desakan batin untuk kembali, maka bisa jadi kita sedang menyaksikan kematian paling mengerikan, yaitu kematian hati. Sahabat Irman Hidayah, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang simak juga 5 perbuatan sepele yang bisa menyeretmu ke neraka. Linknya kami sematkan di akhir video. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah tidak menjadikan kita termasuk orang-orang yang tertipu oleh amal lahir, tapi lupa bahwa ruh sejati dari keimanan terletak dalam hati yang hidup, yang tunduk, lembut, dan selalu ingin kembali kepadanya. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai, karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan inspirasi penuh makna dari channel Irman Hidayah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.